Posisi siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Ada keterangannya? Nggak ada. Untuk mengingat dulu sebelum Ibu lanjut ke materi berikutnya. Minggu lalu materinya sampai apa? Oke. Baik, kita refleksi sedikit tentang materi minggu lalu. Simbol Luis. Kemarin kan sudah Ibu berikan contohnya ya? Sudah sedikit Ibu kasih penjelasannya kan? Baik, sekarang contohnya apa yang minggu lalu? 12. Satu lagi apa? 17. Baik. Bagaimana kemarin cara mengerjakannya? Konfigurasinya, kalau 12 gimana konfigurasinya? 8. Kalau 17 bagaimana konfigurasinya? 7. Simbol Luisnya. Kalau NG ada berapa simbol Luis pada NG? Dilihat dari apanya berarti? Iya, angka terakhir. Kalau CL berarti ada berapa? Dilihat dari apa? Sekarang minggu lalu kan Ibu sudah bagi kelompok kalian. Kalian kan sudah tahu anggotannya. Sekarang Ibu minta kalian duduk secara berkelompok. Sudah duduk sesuai dengan kelompok? Ibu nanti akan bagikan kalian ini kertas per kelompok satu. Jadi tolong kalian tuliskan nama kelompok kalian masing-masing di kertas ini. Ada yang menuliskannya, nanti ingat perannya. Ada yang menuliskan, ada bagian yang saling berdiskusi. Jadi biar kalian aktif semua. Oke. Langsung ditulis nama kelompoknya. Nama anggotanya siapa saja. Saya dikira nggak ada kerjaan. Ya udah. Bagus ya. Di sini Silakan ditulis nama masing-masing anggotanya. Oke. Baik, sekarang silakan buka buku catatan kalian. Dan buku catatnya silakan dibuka halaman 82. maaf, buku tulis saya ketinggalan. Boleh kesini dulu, Pak. Kamu kenapa nggak bawa buku kimianya? Saya bukunya ketinggalan karena saya maunya ya. Maunya kesiangan. Ya, buru-buru. Ya. Tasya tahu kan kesepakatan atau keyakinan kelas kita gimana? Tanggung jawab dan disiplin. Oke, tanggung jawab dan disiplin. Berarti kalau tidak membawa buku sesuai dengan jadwalnya, sudah melanggar yang mana? Aturan kelas melanggar kesepakatan. Yang mana? Yang tanggung jawab. Yang tanggung. Nah, sekarang masalahnya kita kan belajar masih tetap menggunakan buku mata pelajaran yang seharusnya. Jadi ini harus gimana nih, Tasya? Saya akan meminjam buku tulis saya. Saya akan meminjam buku tulis teman saya dan dan saya akan memindahkan materi nanti di rumah. Memindahkan
bagikan materi hari ini di bukumu. Iya, bukumu yang di rumah. Itu nanti kamu akan lakukan setelah pulang sekolah. Jadi langsung dikerjakan ya. Jadi kamu harus menembus apa yang sudah kamu lakukan hari ini dan sesuai dengan apa yang sudah tadi kamu jelaskan. Oke? Besok diulangin lagi? Ya Bu. Lembar kerja yang sudah Ibu bagikan di masing-masing kelompok kalian, itu silakan kalian diskusikan dari sekarang. Silakan kalian berdiskusi. Kalau memang ada yang kurang paham, silakan tanyakan ke Ibu. Jangan lupa kalau sudah
Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, siapa? Terima kasih. Perwakilan dari kelompok 2, silakan. Oke. Baik, selanjutnya perwakilan dari kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 4. Siap-siap perwakilan kelompok 5. Oke, perwakilan kelompok 5. Dan yang terakhir perwakilan dari kelompok 6. Baik, perhatikan jawaban dari masing-masing kelompok dan kita akan koreksi bersama dari semua jawaban, baik itu dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Menurut kalian jawabannya sudah benar semua atau belum? Belum. Mana kira-kira yang masih keliru? Kelompok 4. Lihat dulu. Baik, kira-kira siapa yang ingin membenarkan jawaban dari kelompok? Oke, Bintang, silakan. Ya, cukup di baik. Silakan. Terima kasih. Baik, apa yang keliru dari jawaban kelompok 4 tadi? Simbolnya. Tadi simbolnya berapa? 8. Harusnya berapa? 7. Ya, harusnya sesuai dengan nilai terakhir. Baik, untuk yang lainnya sudah sesuai? Sudah. Baik, kalau gitu kira-kira menurut kalian masih ada yang ingin ditanyakan belum? Sudah jelas? Sudah.
pada hari ini. Berarti untuk menentukan simbol Lewis, apa yang perlu kita lihat? Nilai terakhirnya. Angka terakhirnya, ingat. Simbol Lewis itu harus sesuai dengan angka terakhirnya. Kalau angka terakhirnya 7 berarti simbol Lewis yang kita gambarkan juga harus sebanyak 7. Sampai di sini jelas? Kalau misalnya semuanya jelas, tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Hermawati selaku Kepala SMK Negeri 1 Negeri Katon yang sudah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan sosialisasi pada siang hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti sosialisasi pada siang hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan mohon maaf apabila mengganggu waktu belajarnya. Tapi mudah-mudahan dengan sosialisasi pada hari ini banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, terutama bagi saya sendiri. Baik, di sini saya ingin membagi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Yang jadi pertanyaan itu budaya positif di sekolah itu apa saja sih? Ada yang tahu nggak, Bapak Ibu? Budaya positif di sekolah apa saja? Apa saja? Oke, datang tepat waktu. Apalagi? Berpakaian rapi. Apalagi, Bapak Ibu? Disiplin. Oke, kita langsung ambil ke disiplinnya aja karena semua itu mencakup ke satu, yaitu disiplin. Baik, sebelum ke disiplin, kita coba ke teori kontrol dulu. Jadi di sini menurut Dr. William Glass bahwa teori kontrol itu ada beberapa. Ternyata selama ini kita mengontrol murid, kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Selanjutnya orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ternyata selama ini itu semua hanya ilusi, tidak bisa diterapkan aslinya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Contoh misalkan, apa bisa kita mengontrol pikiran orang lain? Bisa tidak? Kita bisa nggak mengontrol murid kita? Tidak. Tapi hanya murid kita sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Sama seperti kita, guru. Guru juga tidak bisa terpengaruh oleh orang lain atau tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Tapi hanya diri kita sendiri yang bisa mengendalikan diri kita. Selanjutnya Bu Serli. Baik, selanjutnya adalah bagaimana sih seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Oke, menurut Stephen bahwa bila kita ingin membuat kemajuan secara berlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya adalah kalau memang kita ingin maju, maka kita harus ubah sedikit demi sedikit mindset kita, cara pandang kita, cara pikir kita, pola pikir kita. Karena apa? Sikap kita itu tidak mungkin bisa dirubah kalau kita tidak bisa merubah mindset kita sendiri. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya. Baik, sekarang ke disiplin. Tadi sudah disinggung. Baik, sebelum saya menyinggung tentang apa itu disiplin, coba kita sekarang sama-sama introspeksi diri karena masalahnya di sini kita adalah sebagai guru, sebagai pendidik. Jadi perlu kita tanamkan bahwa guru itu bukan pengajar, tapi pendidik. Nah, coba kita bertanya pada diri kita sendiri. Sebenarnya kedisiplinan yang sudah diterapkan di sekolah kita itu sudah efektif belum sih? Sudah belum Bapak Ibu? Sudah belum Bu Herma kira-kira? Berarti masih perlu ditinjau ya Bu ya? Baik. Kemudian arti disiplin itu sendiri itu apa sih sebenarnya? Menurut Bapak Ibu arti disiplin itu apa? Sesuai peraturan. Sesuai peraturan. Ada lagi? Gimana Bu Mary? Mengikuti aturan yang berlaku. Ada lagi? Disiplin? Tepat waktu. Baik. Selanjutnya adalah apa sih kaitan antara disiplin dengan nilai-nilai kebajikan?
Nah, jadi pertanyaan nilai-nilai kebajikan itu apa saja sih? Oke. Nah, tadi pertanyaan tentang disiplin. Sekarang kita coba tanyakan kepada diri kita sendiri sebagai seorang guru. Selama ini perilaku kita sebagai guru terhadap anak murid itu seperti apa? Kemudian, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Selanjutnya, apakah yang kita lakukan selama ini ada dorongan internal atau eksternal? Eksternal itu misalnya karena mendapatkan hadiah, reward, atau karena takut misalnya, takut dengan buher misalnya. Makanya langsung melakukan sesuatu, atau memang dari diri kita sendiri karena memang kita ingin mengembangkan diri kita. Nah, kita coba sekarang Bapak Ibu guru, sebagai seorang guru, posisi kita selama ini ada di mana sih? Kita selama ini melakukan sesuatu, kita menjalankan misalkan tugas-tugas kita sebagai guru itu karena apa? Tanggung jawab. Kewajiban, tanggung jawab, atau karena ingin mendapatkan hadiah, atau karena ingin mendapatkan pujian. Oke, karena kewajiban. Baik. Baik, sekarang kita ke makna disiplin. Jadi disiplin itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, itu adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin yang artinya kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya adalah kalau kita ingin disiplin, kita harus mulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Tadi sudah disinggung oleh Bu Herma, kalau misalkan kita selama ini menuntut anak-anak kita untuk disiplin, coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kita sebagai guru sudah disiplin atau belum? Dan yang bisa mendisiplinkan itu adalah diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Dan terkadang, cuman masalahnya seperti anak murid kita. Mereka sudah sadar belum sih bahwa disiplin itu baik? Nah, ketika mereka belum sadar bahwa disiplin itu belum baik, maka harus ada sesuatu hal, faktor pendorong agar mereka menyadari itu, yaitu apa? Peraturan sekolah. Makanya kenapa peraturan sekolah itu dibuat. Kemudian makna disiplin itu sendiri adalah untuk menciptakan murid yang merdeka, di mana syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Tadi yang saya bilang bahwa disiplin harus mulai dari diri kita sendiri. Jangan karena ada faktor eksternal dulu, tapi mulai dari dalam hati dulu. Kemudian jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Di mana kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi itu yang tadi saya katakan, bahwa jika kita belum sadar akan arti disiplin, maka mau tidak mau harus ada sesuatu yang menyadarkan kita. Jika murid-murid kita belum sadar bahwa disiplin atau sikap disiplin itu baik, maka harus ada sesuatu yang menyadarkan mereka, yaitu apa? Peraturan sekolah. Jadi itu maksud disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi sudah disinggung bahwa disiplin itu akan berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada beberapa, tapi yang saya ambil hanya berdasarkan profil pelajar Pancasila saja. Karena memang yang sekarang sedang digembur-gemburkan oleh pemerintah itu adalah profil pelajar Pancasila. Ada apa saja sih di profil pelajar Pancasila? Yaitu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau anak-anak kita itu memiliki itu saja, satu itu saja, kayaknya tentram kayaknya kita. Nggak perlu lagi Bu Sri nguper-nguper waktu pas jam zuhur untuk sholat zuhur. Tidak perlu lagi kita marah-marah misalnya kepada anak gara-gara anak, mohon maaf, kurang sopan ngomongnya. Itu tujuannya salah satunya ke situ, profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, mandiri.
Mandiri dalam arti apa? Ya otomatis mandiri dalam hal belajar. Tidak perlu kita nyuruh misalnya kita masuk kelas. Nah, dibuka bukunya. Coba kita bayangkan ketika kita masuk kelas, anak sudah siap dengan buku mata pelajarannya. Itu kayaknya udah ayung banget. Kemudian selanjutnya adalah bernalar kritis. Nah, bernalar kritis di sini adalah berarti yang berhubungan dengan mata pelajaran. Cuman permasalahannya, anak-anak kita ini nalar kritisnya bukan ke sana arahnya. Nah, itu yang sedang kita giring. Selanjutnya adalah gotong royong, berarti saling membantu. Kemudian kreatif, apalagi kita adalah siswa SMK, kita SMK, jadi kalau bisa anak-anak kita ini bisa kreatif. Dan berkebinekaan global, artinya adalah mereka mau membaur dengan semua teman-temannya dari kalangan apapun tanpa melihat ras, agama, atau suku. Baik. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang saya ingin nanya nih Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu berbeda atau sama? Sama atau berbeda hukuman dan konsekuensi? Beda atau sama? Beda. Oke, kalau misalnya nih saya kasih contoh, anak datang terlambat, kita suruh push up, misalnya 50 kali, itu masuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, misalnya nih kejadiannya baru kemarin, kita masuk ke dalam kelas, anak ternyata bermain handphone, kemudian handphonenya kita sita. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi perbedaannya apa? Iya, jadi kalau hukuman itu dia spontan. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah berdasarkan kesepakatan, atau kalau di kami itu bilangnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu didapatkan berdasarkan dari kesepakatan para peserta didik itu sendiri. Nah, sekarang ada lagi satu lagi, itu adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah menurut dosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi menurut dosen. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita ini, atau kalau bisa, kita sedang belajar gimana kita memposisikan diri kita dalam memecahkan suatu masalah adalah ke restitusinya. Apa itu restitusi itu? Jadi kita membantu anak murid kita untuk memecahkan masalah, sambil mereka juga tahu kesalahan mereka itu di mana, dan setelah itu mereka tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama. Karena apa? Kalau hukuman, anak-anak ini pasti melakukannya karena terpaksa, dan tidak menutup kemungkinan akan diulangi lagi. Kalau konsekuensi itu hampir sama seperti hukuman, cuman mungkin lebih halus. Dan untuk untuk konsekuensi itu pasti mereka juga akan mengulanginya lagi. Tapi kalau restitusi itu sama saja kita menyadarkan mereka. Itu maksud dari restitusi. Nah, sekarang ke restitusi 5 posisi kontrol. Ini sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu termasuk saya, yuk kita sama-sama introspeksi diri. Selama ini kita berada di posisi mana sih Bapak Ibu? Ada 5. 1, apakah kita selama ini berposisi sebagai penghukum? Pernah nggak Bapak Ibu berposisi sebagai penghukum? Sering. Baik. Kedua, yaitu adalah membuat atau pembuat merasa bersalah. Pernah nggak membuat anak-anak kita itu menjadi merasa bersalah banget? Pernah. Baik. Ketiga adalah sebagai teman. Pernah. Yang keempat itu adalah sebagai pemantau. Pantau terus. Oh ya. Dan yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Baik. Jadi baik, begini Bapak Ibu. Kalau ini sebenarnya ke saya sendiri dulu sih. Kalau saya selama ini posisi saya selama ini
dua terbawah ini. Kalau nggak penghukum, pembuat rasa bersalah. Makanya kadang anak itu pasti nganggapnya Bu Resi ini galak dan segala macam. Karena kalau penghukum, ingat, penghukum itu pasti spontan, bukan berdasarkan kesepakatan. Kemudian pembuat rasa bersalah itu lebih halus, pembuat rasa bersalah, tapi ada efek negatifnya. Apa sih efek negatifnya ke anak itu sendiri? Anak itu bisa jadi minder. Iya, itu yang dikhawatirkan. Teman ini ada positif dan ada negatifnya. Apa positifnya? Anak itu jadi nyaman terhadap guru. Dia berani untuk terbuka. Tapi ada sisi negatifnya. Apa sisi negatifnya? Bisa ada kecemburuan terhadap guru tersebut. Nanti kalau misalnya guru itu dekat dengan anak lain, anak tersebut bisa cemburu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kemudian yang keempat itu adalah pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi, tapi kita mengawasi berdasarkan peraturan yang memang ada. Itu sebagai pemantau. Dan mungkin selama ini kebanyakan kebanyakan itu di 1 dan 2 ya, Bapak Ibu. Atau teman. Kayaknya yang teman itu kebanyakan cuma guru BK kayaknya, kalau saya lihat. Kalau guru-guru biasa, apalagi saya, itu lebih seringnya 1 sama 2. Manajer apalagi itu kayaknya belum. Ini manajer ini adalah posisi kontrol yang paling sangat baik. Dan kita coba sama-sama introspeksi diri, yuk Bapak Ibu, kalau bisa kita menuju ke sana. Kenapa? Karena di manajer ini, guru bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kita nggak langsung menjudge murid itu salah, tidak. Tapi kita kolaborasi dengan murid, yuk kita cari sama-sama solusinya seperti apa. Kemudian pertanggungjawabanmu seperti apa, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Itu manajer. Dan juga itu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer nih, praktiknya murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, melainkan dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Jadi maksud dari manajer itu adalah kita menyadarkan anak murid bagaimana mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka agar apa? Agar mereka tidak mengulanginya lagi. Gimana sih kalau orang sadar? Kan otomatis nggak akan mengulanginya lagi. Hasilnya, nah ini yang kita harapkan nih. Hasilnya adalah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau murid-murid kita berada di posisi seperti itu. Tidak perlu lagi guru BK pagi-pagi ada di pintu gerbang untuk mendisiplinkan anak yang terlambat. Tidak perlu lagi Bu Sri woro-woro pada saat jam zuhur untuk sholat. Kita tidak perlu lagi disibukkan dengan perilaku-perilaku anak. Paling kita hanya tinggal memikirkan bagaimana model pembelajaran yang kita bawakan di dalam kelas. Karena selama ini, sadar atau tidak sadar, kita lebih banyak untuk ke sana. Untuk membudayakan budaya positif dibandingkan bagaimana cara kita berinovasi di dalam kelas. Tapi bagaimana cara merubahnya? Kita mulai dari diri kita sendiri. Yuk Bapak Ibu, kita sama-sama berubah. Saya pun sedang mencoba untuk ke situ. Jujur pengalaman beberapa hari yang kemarin, boleh tanya Bu Juis sampai bilang kayak gini, ini Bu Resi, menangani anak kemarin baik loh, biasanya tahu sendiri kayak mana. Karena masalahnya saya belajar ini, modul ini jujur saya ngerasa tertampar. Saya itu selama ini posisinya di mana sih? Berarti selama ini saya salah sebagai seorang guru. Banyak penanganan saya yang salah kaprah. Ya itulah pentingnya kita belajar. Dan belajar itu tidak memandang umur, tidak memandang pengalaman. Selama ada waktu, selama ada kesempatan, marilah kita sama-sama belajar. Kalau bukan dimulai dari diri sendiri, mau dimulai dari siapa? Kalau bukan dimulai saat ini, kita mau mulai dari kapan? Kalau kita ingin membuat sekolahan kita jauh lebih nyaman, lebih aman, maka kita coba berubah
dari sekarang Bapak Ibu guru. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tidak, tapi kita sama-sama introspeksi diri, terutama saya sendiri, karena ternyata saya banyak sekali kesalahan terhadap anak murid kita. Cuman guru itu kan harus saling berkolaborasi. Jadi kita kalau bisa bersama-sama, kenapa harus sendiri gitu? Mungkin itu saja yang bisa saya bagi. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu guru atas kesempatannya. Kepada Bu Irma saya juga ingin mengucapkan terima kasih, dan mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih yang untuk Bu Resi Sariandra.